Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema JetFit. Nah, jadi di sini kita menghadirkan dari dua narasumber, dari Kak Junita sama dari Kak Dimas. Beliau ini adalah salah satu dari pakar pencetus dari JetFit. Nah, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru kayak gitu guys. Oke, seperti apakah keseruan ngobrol kita pada malam hari ini? Pokoknya langsung aja guys, check it out. Halo Kak Junita. Halo Kak Rifa. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat baik. Kak Rifa Sehat ya? sendiri gimana Kak? Ya, alhamdulillah saya juga baik gitu. Kalau dari Kak Dimas, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik baik baik. Baik juga. Sekarang kesibukannya ngapain nih Kak? Ini kesibukan kalau aku tuh kan kemarin habis KKN terus juga sekarang sibuk-sibuk ada project juga sama mikirin skripsi sih. Wih mantap, udah Skripsinya mikirin skripsian nih skripsi. Kak ya. Semester berapa Iya. sekarang Kak? Semester 7 aku, semester Oh, 7. sama Kak Junita juga semester 7 juga? Iya, aku juga semester 7 sekarang. Oh, sekarang kesibukannya ngapain Kak? Siapa nih? Dimas apa aku? Ya Kak Junita loh. Oke, kalau sekarang kesibukannya ya kuliah biasa, masih kuliah online, sama ada kegiatan organisasi, Wih sama bisnis mantap. kecil. Masih ikut organisasi juga nih Kak ya? Alhamdulillah sudah tua tapi produktif. Wih mantap. Asik. Iya, jadi kan di sini kita kemarin Kak sempat dapat request dari teman-teman. Kak, itu saya pernah lihat nih kayak di akun JetFit itu sebenarnya apa sih Kak isinya? Kemudian kayak ide bisnisnya itu kayak gimana gitu. Jadi kan nanti kita di sini mau sharing terkait dari terkait dari JetFit dengan tentunya narasumber kita dari Kak Junita dan juga Kak Dimas kayak gitu. Oke, yang pertama langsung aja dari Kak Junita nih saya mau tanya Kak, sebenarnya JetFit itu apa sih? Kok namanya JetFit? Kok nggak harus yang lain kayak gitu Kak? Mungkin bisa dijelasin sama teman-teman kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau ditanya asal muasal JetFit, kayaknya Dimas lebih tahu nih. Soalnya Nanti saling pemprakarya nambahin aja deh. Dimas sama Ilham. Oh gitu. Jadi JetFit itu ada 5 orang. Saya, Dimas, terus ada Ilham, sama Adit, sama Kofika. Nah, yang jadi karsa berdirinya JetFit itu sebenarnya Dimas sama Ilham. Nah, kenapa JetFit? Nah, sebenarnya JetFit itu singkatan sih, JetFit, jasa edit feed dan video. Oh iya iya Tapi iya. seiring berjalan apa namanya JetFit ya karena sistem kerja kita itu kayak jet. Jadi cepet gitu. Oh mantep banget. Nggak pesawat fit gitu ya Kak ya berarti ya, Dimas, jet fit. Dari Kak iya Dimas mau Kak, nambahin benar. nggak? Iya. Mungkin di Mungkin aku nambahin dikit ya dari Junita. Ya emang benar, itu tuh berawal dari obrolan aku sama Ilham sebenarnya pas dulu. Itu pengen ngebuat sebuah jasa gitu, jasa di bidang desain sama video. Sebenarnya dulu tuh juga mau buat jasa di bidang pembuatan web dan aplikasi juga, cuman karena masih awal-awal jadi kita milihnya di bidang grafis dan video dulu yang pengerjaannya itu mungkin budgetnya itu bisa budget mahasiswa dan pengerjaannya itu cepat. Nah, kenapa kenapa muncul baru sekarang, latar belakangnya apa? Dulu itu sebenarnya ngobrol-ngobrol soal, kan dulu si Ilham itu temanku yang jadi itu juga, itu tuh sering dapat orderan pas akhir KKN itu ada video-video KKN gitu. Nah ada video KKN gitu. Nah itu sempat ada obrolan sama Ilham pengen bikin kayak sebuah platform gitu. Nah itu terus aku usul aja, kan sekarang kan KKN-nya online gitu ya. Online kan pasti laporannya pun lewat Instagram, lewat feed Instagram. Kenapa kita nggak buat sebuah jasa, sebuah platform atau yang jadi tadi, yang itu kita menerima di bidang desain feed sama video editing gitu. Nah akhirnya singkat cerita ya wes gas-gasan aja. Namanya Jetfit pun itu kepikiran si Ilham yang mikirin, kayaknya semalam deh. Jetfit itu saya edit feed Iya. Instagram dan editing video. Nah seiring berjalan waktu karena banyaknya orderan yang masuk juga, jadi kita kita menggait beberapa orang terdekat kita kayak Junita, Adit, sama si Kofifa. Jadi gitu.
intinya tuh awalnya tuh cuma kayak kepikiran random aja sih sebenarnya gitu. Oh, berarti emang awalnya dimulai dari nggak sengaja ya, Kak. Ternyata apa namanya? Ya Iya, namanya kayak editing, kayak video, foto itu berarti emang jadi cuan ya, Kak. Kan awalnya emang dapat KKN online nih. Kan Undip biasanya online kan iya, dari kemarin-kemarin juga. Ternyata emang malah dapat orderan banyak itu terus muncul ide yang ide namanya Dietfit kayak gitu ya, Kak ya. iya benar sekali. Oh gitu. Ya ya mantep banget sih nih idenya. Oke, sekarang lanjut nih ke Kak Junita lagi. Terkait dari ini tuh sebenarnya emang dari kalian 5 orang tuh satu jurusan atau gimana sih? Kami dari lintas jurusan sih. Kalau saya kan dari biologi. Nah, Dimas, Ilham, sama Adit itu satu jurusan dari informatika. Kalau yang Kofifa itu dari keperawatan. Oh gitu. Berarti dari macam-macam ya Kak ya. Tapi masih satu undip kayak gitu ya berarti. Iya, masih satu undip. Oh iya, ini tuh biasanya kayak ngedit apa aja? Foto, video atau ada yang lainnya Kak Junita? Untuk sementara ini yang dilayani di Jetfit itu ada feed Instagram, terus edit video after movie, video teaser, juga ada melayani brosur, leaflet, pamflet, terus booklet, dan infografis-infografis yang lain, Kak. Oh gitu. Berarti banyak juga ya terkait editingnya. Bukan hanya cuman kayak foto sama video, tapi kita juga buat pamflet. Kemudian ada kayak video teaser juga begitu ya Kak ya? Iya, betul banget. Oke, mantap banget. Berarti emang banyak banget yang bisa diedit ya, Kak. Oke, sekarang lanjut nih dari Kak Dima sendiri. Sebenarnya kalau masalah ini tuh aplikasinya biasanya pakai apa aja, Kak? Buat ngedit itu. Waduh, kalau yang edit itu tuh kan aku nih sebenarnya bukan 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 editornya gitu. Ah, Jadi terus? editornya itu ada si Ilham sama si Adit. Itu kan ada dua, ada desain grafis sama editing video sebenarnya. Ada dua itu toh. Nah, untuk desain tuh mungkin mereka pakai Adobe untuk desain tuh mungkin pakai After Effects apa ya? Adobe apa sih? Photoshop. Nah, Photoshop. Oh, Nah, mungkin mereka pakai Photoshop atau pakai yang lain aku juga kurang paham karena aku sendiri bukan editornya. Terus kalau kalau untuk video paling mentok-mentok pakai Adobe Premiere kalau enggak After Effects kayak gitu. berarti masih pakai laptop semua, Kak? Atau bisa pakai HP itu? Pakai laptop semua, harus pakai laptop karena emang kualitas yang dikeluarkan nanti beda gitu. Dan kita Oh, kan gitu. tentunya dari Jatri sendiri nggak mau produk dari kita tuh apa kualitasnya rendah gitu. Benar. Soalnya emang tergantung dari apa namanya? Nanti bakalan jatuh kepada kualitas dari konsumen sendiri gitu ya, Kak ya, terkait dari penilaian Jetfit Nah, kayak gitu. iya benar sekali. Kalau dari Kak Dimas tuh kegiatan ini ibaratnya kan produktif ya. Itu ganggu kuliah nggak sih? Kan kuliahnya juga sibuk banget, organisasi, kemudian ada macam-macam juga tugas-tugas itu dari Jetfit ganggu kuliah nggak, Kak? Kalau untuk Jetfit ya karena kemarin itu kita masih gerak di KKN ya. Nah KKN itu kan pas kita libur, biasanya kuliah kan juga nggak ada. Nah itu mungkin sebenarnya nggak terlalu mengganggu kuliah sih asalkan asalkan kita bisa membagi waktu kapan kita mengelola Jetfit, kapan kita kuliah, kapan kita ngerjain tugas, itu asalkan pembagian waktunya tepat gitu aja sih. Oh gitu. Ya berarti tetap masih aman ya Kak. Kuliahnya tetap masih jalan oke gitu berarti ya. Masih aman, jalan Oke, oke sih. mantap sih kalau gitu. Emang manajemen waktunya keren banget. Oke, lanjut nih Kak terkait dari Kak Junita lagi nih. Kembali ke Kak Junita. Ada nggak sih kayak struktur organisasi kayak gitu Kak? Misalnya dari Kak Junita bagian apa, terus temannya bagian apa gitu Kak? Ada nggak? Sebenarnya kalau di Jetfit, susunan organisasinya cuma ada 2 job desk sih, bagian promotor sama editor. Nah, yang promotor itu 3 orang, saya, Dimas, sama Pak. Ya promosi aja sih, share-share pamflet sama cari klien. Kalau yang Adit sama Ilham itu bagian editor. Kalau masalah keuangan, kita kelola bareng, kita ada benar-benar ada pembukuannya, dan itu bisa diakses oleh semua anggota Jetfit. Jadi diatur bareng kalau masalah keuangan. Tapi nanti kayak apa namanya ibaratnya kayak dapat persenannya itu sama nggak? Kan ibaratnya kan jobdesknya beda-beda tuh. Ada yang promotor, ada yang editor. Itu beda nggak kayak misalnya persentasenya gitu? Kalau bicara soal persentase, kayaknya udah ini ya, hal dapur gitu kan. Iya benar. Tapi kita share aja nggak apa-apa ya, Dim ya? Enggak apa-apa, aman. Kan biar buat teman-teman juga belajar misalnya mau buat bisnis usaha, banyak orang itu ternyata pembagiannya harus kayak gini, manajemennya kayak gini gitu, Kak. Oke, jadi untuk editor itu persenannya 70%. Kemudian untuk yang promotor 30%.
Sementara yang berlaku di Jetfit itu sih Kak. Iya, mantap banget sih. Emang di sini apa namanya ibaratnya kayak lebih tugasnya tuh memang beda ya kayak antara promotor sama dari editor sendiri kayak gitu kan. Itu dari Kak Joni kan sekarang juga banyak ikut apa namanya organisasi juga sibuk juga Kak. Ganggu nggak kuliahnya Kak? Sejauh ini sih sejauh ini sih nggak terlalu mengganggu ya. Kuliah juga online, terus kegiatan KKN kemarin juga online kan di rumah. Terus kegiatan organisasi juga masih bisa dihandle. Kalau dari saya sih, alhamdulillah masih lancar-lancar aja sih Kak. Oh gitu. Kan Kak Junita sebagai promotor nih, ada kendala nggak Kak? Misalnya dalam mempromosikan ataupun dalam apa gitu? Kalau kendala sih, ya terbatasnya channel, mungkin kontak di WhatsApp saya atau follower saya masih sedikit. Jadi ya itu kendalanya, kurang menjamah beberapa fakultas. Oh gitu. Pernah minta bantuan ke teman-teman nggak? Misalnya, tolong ini dong, promosiin kayak gitu. Iya, pernah banget. Saya nitip ke teman-teman, saya share ke grup-grup KKN gitu kan. Terus saya titip ke teman-teman fakultas lain atau bahkan kampus lain juga saya titip pamflet Jetfit. Siapa tahu ada yang minat. Dan benar aja sih, sejauh ini bukan cuma Undip aja dari klien Jetfit. Ada dari beberapa kampus lain. Wih, mantap. Berarti udah kayak nyebar ya, bukan cuma Undip doang, tapi di kampus lain juga kayak gitu. Oke, sekarang lanjut dari Kak Dimas nih, Kak. Kak Dimas kan sebagai editor ya tadi ya? Atau Aku juga promotor aku juga? juga promotor. Oh, Aku gitu. promotor juga Mas ya. Tapi kalau kendalanya dari Kak Dimas, apakah sama dari Kak Junita atau gimana, Kak? Ya sama sih, sama aja kendalanya emang kita kan juga online tapi kemudahannya juga banyak karena online kita kayak lebih nyebar pamfletnya lebih gampang gitu. Kita nggak perlu ngeprint pamflet terus bagi-bagiin gitu, nggak perlu, kita tinggal buat softwarenya aja terus kita share gitu kan, juga juga sebenarnya ada kemudahan dan juga ada kesusahannya juga pas online ini gitu. Jadi Oh, kayak gitu. berdampingan aja. Berarti dengan cara online itu ibaratnya semakin apa namanya cepat dan juga semakin luas ya buat persebaran terkait dari pamfletnya tersebut. Nah, kayak gitu. Terus lanjut nih Kak, terkait dari mungkin kan pernah ngalamin kayak pengalaman ya mungkin sedih atau kok ataupun senang kayak gitu, misalnya kita promosi pamflet ini. Pernah dapat nggak pengalaman misalnya di komen sama temennya kok gini 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 kayak gitu Kak? Pernah dapat nggak pengalaman kayak gitu? Oh ya, pengalaman ya. Kalau pengalaman paling banyak di editor. Editor tuh banyak yang curhat. Kan biasanya video KKN itu kan 10 menit ya, 10 menit, 10 menit. Nah, dari sisi klien itu minta 10 menit gitu. 10 menit, sedangkan bahan-bahan dari kliennya sendiri itu cuma foto dan itu benar-benar minim banget. Ada satu dua video tapi itu benar-benar minim, minim sekali. Nah, itu kita kita para editor itu juga bingung muter otak gimana biar videonya itu bisa 10 menit gitu. Nah, itu menurut kita lucu karena emang kita diskusi ini gimana biar bisa 10 menit, ini gimana, karena emang foto dan videonya sangat minim banget. Dan ya itulah pengalaman-pengalaman yang lucu dan menyenangkan menurut saya. Oke gitu, berarti emang kayak pengalaman lebih ke editornya ya Kak ya, terkait dari bagaimana sih cara kita itu disediain kayak ibaratnya bahan sekian tapi harus jadi konten yang sekian kayak gitu ya. Berarti tuntutannya emang di situ ya Kak ya. Iya. Oh gitu ya, benar-benar banget sih. Kalau dari Kak Junita ada nggak Kak misalnya pengalaman mungkin pernah di komen dari temannya atau mungkin ada yang jahil kayak gitu Kak? Ada nggak pengalamannya? Halo Kak Junita, kayaknya terkendala sinyal nih deh. Oke lanjut dulu aja deh dari Kak Dimas lagi Kak. Motivasi Oke. mendirikan Jotvi itu apa Kak? Oke, motivasi ya. Jadi sebenarnya motivasi aku sama Ilham, bukan aku doang tapi aku sama Ilham, itu tuh pas awal-awal kuliah dulu banget. Itu pengen mendirikan sebuah platform yang itu tuh bisa, sebenarnya awalnya itu kita pengen bikin sebuah platform yang di sana itu desainer-desainer itu bisa menjual karya-karyanya di situ gitu. Nah, dan juga bisa membantu membantu desainer itu sendiri atau membantu orang-orang luar dari sana. Nah, terlebih lagi di era modern ini kan benar-benar sebuah platform itu sangat 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 booming gitu ya. Nah, sebenarnya motivasinya pertama itu seperti itu, seperti itu. Nah, nanti mungkin rencana ke depannya dari Jati sendiri mungkin juga akan mengimplementasikan itu. Kita bakalan punya platform sendiri, kita bakalan punya website sendiri ataupun aplikasi sendiri yang di sana nanti itu para desainer-desainer bisa seperti memamerkan karya-karyanya gitu. Nah,
seiring memamerkan itu mereka juga bisa mencari pundi-pundi cuan dari situ gitu. Oh iya Pokoknya itu berarti motivasinya tuh pengen menghimpun banyak desainer buat biar bisa memamerkan karya-karya mereka di situ. oh, kayak gitu ya. Emang jadi emang di sini emang motivasinya keren banget Kak. Jadi kan ibaratnya di sini kita pengen ngumpulin para editor ya kan biar apa namanya bisa menjadi satu visi misi terkait dari apa usaha jadi Jetfit sendiri gitu ya Kak ya berarti. Iya. Oke, mantap banget Kak. Terus lanjut nih terkait dari Kak Junita tadi kayaknya terkendala sinyal ya Kak ya. Sempat keluar juga tadi. Kak, maaf ya Kak, tadi Oh, sinyalnya iya. ke error. Santai Kak. Sekarang lanjut ya Kak terkait pertanyaan selanjutnya. Terkait dari harga dari Jetfit itu biasanya kayak gimana sih? Misalnya kayak video yang durasinya berapa, itu kayak di target berapa kayak gitu Kak? Ataukah ada kategori lain kayak gitu? Sebenarnya kalau bicara soal harga, kita Hmm. juga masih survei sih dari editor-editor yang lain atau mungkin jasa-jasa yang hampir sama seperti kita. Kira-kira harga pasar untuk video atau untuk pamflet dan feed Instagram ini berapa gitu kan. Tapi kita coba lihat lagi kira-kira pasar kita kan yang pertama, yang utama itu mahasiswa KKN Undip kan. Selain kita melihat dari jasa-jasa yang lain, harga-harganya juga kita lihat pasaran di Undip, mahasiswa Undip ini kira-kira harga yang pas berapa ya gitu. Dan untuk yang KKN kemarin, karena memang KKN itu butuh banyak biaya ya, selain dari biaya edit video dan lain-lain itu, jadi kita patok yang video itu 10.000 per menit. Kemudian yang feed Instagram 8.000 per post. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan nanti kita akan melakukan perubahan harga. Masalah harga itu kan dinamis ya, Kak. Kita melihat juga ke depan gimana. Iya benar Tuh. banget. Jadi emang di sini emang terkait harga itu emang masih benar-benar terjangkau ya Kak buat mahasiswa kayak gitu. Jadi kan ibaratnya kalau mahasiswa cuman minim biaya kan ibaratnya bisa masuk ke Jetfit kayak gitu Kak. Nggak takut biaya mahal kayak gitu. Iya, Kak, benar. Jadi menyesuaikan kantong mahasiswa lah. Benar. Kak misalnya gini, dari Kak Jelita lagi nih pertanyaannya. Pernah nggak sih kayak misalnya tuh apa namanya nggak ada orderan gitu mungkin tiap hari pernah nggak sih kayak misalnya hari ini kok ternyata nggak dapat orderan sama sekali kayak gitu pernah nggak Kak? Atau selalu dapat terus? Kalau nggak dapat orderan sih, semenjak habis KKN Undip ini ya, kita agak sepi. Jujur kita agak sepi orderan setelah KKN Undip. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita masih 1-2 dapat orderan dari kampus lain sih, Oh selain dari iya benar Undip. banget. Nah itu cara apa namanya mempromosikan lagi gimana Kak biar nanti tetap orderannya lancar kayak gitu? Apakah kita sering-sering share lagi pamfletnya ataukah kita menghadirkan ibaratnya kayak updatean-updatean yang lebih terbaru lagi buat fiturnya kayak gitu Kak? Iya, jadi kita yang bagian promotor, saya, Dimas, Kofi itu, ya sebisa mungkin di tengah kesibukan kita, sibuk kuliah, sibuk organisasi, kita tetap ya gimana caranya bisa nge-share pamflet Jetfit, jadi tetap promosi baik lewat Instagram atau lewat Facebook, juga lewat WhatsApp. Bahkan yang tim kami itu pernah mendelegasikan peserta, peserta ikut webinar tentang digital marketing. Kemarin itu Gitu. saya sama Ilham yang datang. Saking benar-benar pengen ngebangun Jetfit, Mantap. gimana cara pemasarannya di tengah zaman-zaman digital kayak gini. Ya berarti emang benar-benar totalitas banget ya Kak buat apa namanya ide peluang ini tuh emang benar-benar totalitasin banget gitu kan ya berarti. Ya berusaha memaksimalkan lah, Kak. Bener banget. Oke, terima kasih dari Kak Junita. Sekarang lanjut nih ke Kak Dimas lagi. Kak kan dari Kak Dimas itu kemarin kayak ibaratnya sebagai promotor gitu. Sebenarnya kalau kita nge-share pamflet ini ke teman-teman ataupun buat story ataupun bagaimana sih cara kita ibaratnya kayak posting-posting gitu, malu gak sih Kak kalau misalnya posting-posting gitu? Waduh, kalau malu ditanya, Mm-mm. malu enggak? Ya tetap jelasnya enggak, karena Ya, emang gimana ya? eh Kalau kita malu, kapan geraknya gitu. oh iya benar. Terus, Kita malu, kapan geraknya gitu. Ya udah itu prinsipnya itu satu. Kalau kita malu, kapan geraknya itu. Kapan kita si chatbot ini bisa dikenal banyak orang gitu. Kayak semuanya itu nggak langsung bisa wah gitu. Kita nggak perlu meng-sharekan sebuah platform yang wah gitu. Sebenarnya platform yang wah itu malah berawal dari platform yang tidak dikenal sebenarnya. Nah, kalau kita malu, kalau malu nge-share apa pamflet dari jatuh sendiri, gimana sih jatuh ini akan dikenal gitu, gimana jatuh ini akan naik namanya, gimana kita akan banyak orderan ya gitu. Kalau ditanya malu, enggak malu sih.
Iya, benar. Soalnya kan emang ya namanya di sini kita mau ibaratnya kayak bangun suatu usaha itu emang benar-benar ya namanya mental itu harus kuat ya Kak ya. Iya, benar. Oke lanjut nih Kak, terkait dari bagaimana sih agar dari jasa Jadfit ini bisa bersaing terhadap promosi-promosi yang lain, kayak ibaratnya terkait jasa-jasa yang lain. Kan emang di sini tuh kayak jasa buat edit, kemudian foto video itu kan emang udah banyak banget nih Kak. Terus dari Jadfit sendiri itu gimana sih cara buat meningkatin kayak ibaratnya agar bisa bersaing dengan dari promosi yang lain kayak gitu Kak? Oke, sebenarnya untuk bersaing itu kita nggak pernah kepikiran ya gimana Hmm. caranya kita bisa bersaing gitu. Namun kayak banyak banget kan udah jasa editing video, editing grafis dan lain sebagainya. Dan mereka kan punya ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, jadi kita menganggapnya setiap orang itu punya selera masing-masing, gitu. Nah, semisal ada sebuah klien, ada satu klien atau dua klien yang order ke kita dan udah selesai, terus balik lagi, itu berarti kita menganggap ya udah ciri khas editor dan editor dari Jetfit itu sama dengan mereka gitu. Jadi seleranya sama kayak gitu. Nah, kalau mungkin salah satu caranya yaitu kita memberikan harga yang terjangkau tapi memang kualitas yang diberikan itu memang ya sangat-sangat maksimal menurut saya dengan harga yang seperti itu gitu. Karena ya apa ya kita lebih lebih mengedepankan kualitas sih sebenarnya pas gitu. Iya, berarti di sini emang bagaimana sih cara dari Jadfit bersaing itu bagaimana dengan apa namanya? Ibaratnya kita memberikan kualitas yang terbaik tetapi untuk harganya masih tetap di kantong gitu ya Kak ya. Iya, Iya, benar sekali. oke, mantap banget berarti. Oke, lanjut nih dari Kak Junita lagi nih Kak. Bagaimana sih cara meningkatkan dari ibaratnya kayak pelanggan ataupun customer kita agar nantinya bisa kembali order buat jasa kita gitu Kak? Kalau dari pengalaman-pengalaman kemarin sih, kebanyakan dari customer tuh balik lagi ke kita gitu kan. Iya. Order. Nah, caranya ya pas mereka ngechat pertama kali, yang dicat kan kalau nggak saya dari Dimas kan sebagai ini promotornya atau dari Kofifa. Sebisa mungkin kita fast respon, terus menanyakan detail kemauan desain mereka itu seperti apa. Nah, kita tanyakan secara detail, kemudian kita sampaikan ke bagian editor. Nah, yang bagian editor ini juga memaksimalkan editingnya. Terus mereka kan pasti ada deadline nih, Kak. Nah, sebisa mungkin itu editornya menyelesaikan desain yang mereka mau sesuai dengan deadline yang mereka minta. Kalau bisa sebelum deadline udah dikirim ke mereka. Pasti ya dengan meningkatkan kualitas, mereka pasti akan repeat order dan bahkan akan merekomendasikan jasa Jetfit ini ke teman-teman mereka. Itu sih pengalaman yang kemarin, karena beberapa customer ini selain repeat order juga merekomendasikan Jetfit ke teman-teman mereka, dan teman-teman mereka ya ini pesen di Jetfit juga buat kakaknya. Oh, kayak gitu ya. Berarti emang ya namanya apa namanya kita pelayanan buat customer itu emang benar-benar harus ya terbaik ya, Kak. Baik itu dari kecepatannya, kemudian kualitasnya, bagaimana sih cara kita ibaratnya kayak berkomunikasi sama customer agar nantinya bisa balik lagi ke kita kayak gitu. Ya. Oke, lanjut nih, Kak. Makasih buat jawabannya dari Kak Junita. Sekarang lanjut dari ke Kak Dimas. Misalnya nih Kak, salah satu dari anggota mungkin Kakak nih, misalnya lagi nggak semangat buat kayak mempromosikan terkait dari jasanya nih. Gimana sih bagaimana cara agar tim ini selalu solid dan juga tetap semangat kayak gitu, Kak? Oke, kalau gini sih sebenarnya kita untuk saling memotivasi gitu paling kebanyakan di grup sih misal moodnya tuh bukan kita memotivasinya tuh enggak ayo semangat semangat. Tapi enggak kita memotivasinya semisal ada yang guyonan di grup itu kita kayak kirim-kiriman stiker terus ya guyon-guyon gitu aja itu menurut saya udah meningkatkan mood banget gitu ada stiker lucu dikirim ada stiker lucu dikirim itu udah kayak apa ya itu malah bisa komunikasinya bisa lebih bagus gitu karena kalau misal ayo semangat itu kan kayaknya udah biasa banget dan Benar. karena saking biasanya itu udah hambar kan di kita ayo semangat semangat ya atau Kayaknya udah semangat berpengalaman lagi nih. Semangat-semangat iya gitu. udah, udah hambar banget dan nah, itu caranya itu kita kayak guyonan-guyonan itu di grup chat kayak ngirim-ngirim stiker lucu itu jadi mood banget bagi kita gitu. Oke gitu. Berarti emang ibaratnya di sini cara meningkatkan semangat buat teman-teman tuh emang sederhana banget ya Kak. Bisa ibaratnya kayak cuman Iya, kirim stiker kayak gitu ya. Berarti nggak butuh apa namanya motivasi yang terlalu dalam gitu Kak ya berarti. enggak, enggak. Oke, sekarang Udah terlalu pertanyaan biasa terakhir nih. malah itu. Oke, mantap Kak. Pertanyaan terakhir dari Kak Junita. Untuk pesan buat teman-teman, apa Kak ini misalnya yang pengen nanti buat ibaratnya kayak apa namanya bikin usaha ataupun bikin ide-ide kayak gitu yang benar-benar kreatif itu pesan buat teman-teman apa Kak? Aduh, kalau ditanya pesan, kayaknya saya belum pantas nih berpesan ke teman-teman.
Tapi nggak apa ya, saya coba kasih pesan buat teman-teman yang sekarang sedang merintis bisnis, entah bisnis apapun itu, di bidang apapun, dan pasarannya itu siapapun. Tetap semangat, walaupun kata Dimas tadi, kata semangat itu hambar. Semangat, segala peluang harus dicapai, atau harus dicoba gitu segala peluang. Nah, selain itu juga, pokoknya harus inilah, ada terobosan-terobosan baru. Dan jangan takut untuk berbisnis. Karena apa? Karena kita tidak punya uang, jadi kita Oh harus iya, mantap, berbisnis. mantap. Iya. Benar, benar, benar. Benar, benar, Itulah benar, benar, benar. Oh ya, ini juga buat teman-teman, jangan lupa follow Instagram Jetfit ya. Siap, Nanti siap. dikasih ini ya, Kak. Iya, nanti tak taruh di deskripsinya, tenang aja, Kak. Mantap. Ada lagi, Kak Junita? Atau cukup? Kalau dari saya cukup, mungkin dari Dimas nih yang lebih, ibaratnya lebih berpengalaman deh di bidang digital marketing. Oke, Kak, Waduh, pesannya nih buat waduh. teman-teman apa tuh? Kalau pesan, Kan pada males ya, tuh kalau sekarang buat kayak ibaratnya bisnis wirausaha yang kayak gitu tuh kan biasanya pada males. Saya mau apa namanya ibaratnya lebih enak tuh kerja sama orang lain daripada buat usaha sendiri harus merintis dan sebagainya kayak gitu, Kak. Mungkin bisa dikasih kayak pesan-pesannya kayak gitu, Kak, buat adik-adik. iya, kalau pesan-pesan ya mungkin aku kita Jet itu juga masih merintis sebenarnya. Jadi menurutku belum belum begitu pantas untuk menyampaikan pesan-pesan ke teman-teman gitu. Jadi ya mungkin sedikit aja kayak sama sih sama kayak Jet Fit tadi, sama kayak sini tadi jangan takut untuk mencoba. Sebenarnya Jet Fit dulu tuh juga awalnya bukan Jet Fit dan timnya pun juga bukan ini. Sebenarnya dulu tuh ada beberapa kali aku sama Ilham ngebuild sebuah platform gitu, cuman emang nggak bisa lanjut karena ada satu lain hal. Ya udah akhirnya sini-sini karena dicoba pasarnya ini, akhirnya dapat sebuah pasar si Jetfit ini. Dan Jetfit itu juga udah punya pasar sendiri, pasarnya di bidang apa tadi, videografi sama desain desain. Ya udah akhirnya setelah beberapa percobaan kita dapat pasar gitu. Ya Untuk berarti memunculkan suatu pasar itu perlu 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 percobaan gitu, perlu dicoba di ini riset pasar, dulu berarti, Kak, ya. iya benar, ini ada pasarnya enggak, ini ada pasarnya enggak gitu. Oke. Ada lagi nggak, Kak, pesannya atau cukup? Cukup sih kalau dari aku, nanti kebanyakan motivasi aku belum lanjut. Oke, jadi teman-teman semua, jadi ketika kita emang mau bikin suatu apa namanya wirausaha ataupun bisnis, itu pokoknya nggak usah takut gagal, nggak usah takut mencoba. Ibaratnya kita di sini apa namanya lakukan riset terlebih dahulu. Apakah emang dari bisnis yang akan kita laksanakan itu buat kedepannya bagus ataukah enggak, ataukah mungkin kayak persaingannya, kemudian kayak cara promosinya dan juga macam-macamnya. Pokoknya yang penting persiapin mental dan juga persiapin secara matang baik itu dari awal sampai akhirnya kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu aja dari Kak Junita sama Kak Dimas. Terima kasih banyak buat apa namanya udah nemenin dari channel kita dari Hasan Aka buat ngobrol ya, buat ngobrol happy pada kali ini. Pokoknya ilmunya mantap banget. Semoga nanti buat teman-teman semua bisa terjawab ya terkait dari tips dan juga triknya. Kemudian bagaimana sih cara kita buat ibaratnya kayak menemukan suatu ide kayak gitu. Apalagi kan sekarang juga di bidang pandemi juga nih, Kak, yang lama nggak apa namanya kelar-kelar kayak gitu. Oke, mungkin cukup Iya. itu aja buat perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton dan see you the next time video. Dadah. 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 See.